got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm wild with it. Bitches on my line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami kelompok 8. Kami di sini akan menjelaskan materi yang telah kami bagi sebelumnya. Saya atas nama Sri Bulan akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama adalah teori behavioristik. Para ahli behavioristik menyatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Nah, jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Nah, di dalam teori behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan diberlakukan sistem hukuman. Hukuman tersebut akan membuat siswa jerah dan memotivasinya untuk lebih bersemangat dan giat lagi dalam belajar. Contohnya, seorang anak disuruh oleh gurunya untuk menghafal perkalian dan maju keesokan paginya. Akan tetapi anak tersebut belum menghafalkannya dan disuruh berdiri di depan kelas oleh gurunya. Kelebihan dari teori behavioristik adalah pendidik tak hanya memberi ceramah, tapi melalui instruksi singkat yang diikuti beberapa contoh, baik yang dilakukan sendiri maupun secara simulasi. Yang kedua adalah teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya, sehingga kelemahan yang terjadi pada teori ini adalah selalu menganggap bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dan daya ingat yang sama. Yang ketiga adalah teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati pada bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikometer. Teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Proses belajar teori ini mengajarkan adalah dari pengalaman siswa. Dengan pengalaman hidup siswa itu dijadikan sebagai landasan materi. Menurut salah satu tokoh humanistik, yakni Asubey, belajar merupakan asimilasi bermakna. Sementara kekurangan dari teori ini adalah siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Selain itu, siswa yang tidak aktif dan malas akan merugikan diri sendiri dalam proses belajarnya. Nah, faktor yang memotivasi dalam pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pembelajaran ditentukan oleh murid itu sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan, ataupun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan kognitif, ataupun pengetahuan mental. Selanjutnya, teori belajar deskriptif dan preskriptif. Budiningsih 2004 dalam buku Belajar dan Pembelajaran menjelaskan bahwa upaya Brunner untuk membedakan antara teori belajar deskriptif adalah teori pembelajaran yang
preskriptif dikembangkan lebih lanjut oleh regulator menggunakan teori dari prinsip-prinsip yang deskriptif menggunakan variabel kondisi dan metode pembelajaran sebagai Gibbons dan mendapatkan hasil sebagai variabel yang diminati dengan kondisi dengan pembelajaran sebagai variabel dan hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung regulat 1983 dan sedangkan teori deskriptif adalah goal free maksudnya bahwa teori pembelajaran preskriptif dimaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan teori deskriptif menggunakan memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel yang diamati dalam mengembangkan teori belajar preskriptif adalah menggunakan metode untuk mencapai tujuan, sedangkan dalam pengembangan teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati oleh hasil belajar akibat dari interaksi antara metode dan kondisi. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar secara deskriptif yaitu kelebihan belajar deskriptif terkonsep sebab siswa lebih memahami materi yang akan dipahami, mendorong siswa untuk mencari sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan suatu tugas. Sedangkan kekurangan belajar deskriptif adalah kurang memperhatikan sisi psikologis siswa dan mendalami suatu materi. Nah, kelebihan dan kekurangan teori belajar secara preskriptif. Untuk kelebihan belajar preskriptif adalah sistematis sehingga membuat arah dan tujuan yang jelas, banyak memberikan motivasi agar terjadi proses pembelajaran, mengoptimalkan kerja otak secara maksimal. Kekurangan belajar preskriptif membutuhkan waktu cukup lama. Teori selanjutnya adalah teori belajar nativisme. Cukup berbeda dengan teori belajar yang lain. Nativisme cenderung mengoptimalkan kemampuan dengan yang telah ada dari individu. Proses belajar tersebut tidak lain selalu melalui perantara bahasa, sehingga proses belajar dialaminya tersebut hakikatnya merupakan serangkaian prosedur mengisi detail kaidah-kaidah aturan bahasa dan ulat yang di dalam otak individu. Saya akan menjelaskan beberapa teori, yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan atau respon, namun juga tentang pemahaman untuk dapat menarik kesimpulan baru dalam suatu masalah secara utuh. Dengan adanya teori Gestalt ini, pembelajar mampu untuk menangkap makna hubungan antar satu dan yang lainnya, yang melingkupi memahami, mengerti, dan insight. Insight didapatkan tergantung pada tingkat inteligensi seseorang, pengalaman, tahap kompleksitas, latihan, dan trial serta error. Kelebihan dari teori ini adalah pembelajar mampu untuk membangun dan menemukan masalah menjadi suatu pengetahuan dan pengalaman dan pemahaman baru. Sedangkan kekurangannya adalah terbatas penerapannya hanya pada materi-materi yang memiliki prinsip yang sama dengan teori ini. Selanjutnya, teori sosial. Teori belajar sosial atau social learning theory adalah teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional dari orang lain. Teori ini juga mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran serta perilaku manusia. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya. Salah satu contoh teori
teori belajar sosial adalah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, contohnya seperti bekerja, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Anak kemungkinan dapat meniru perilaku-perilaku positif tersebut. Selanjutnya, strategi pembelajaran afektif atau SPA adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai baik dan tidak baik dan sikap sopan dan tidak sopan yang diukur oleh karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam Sanjaya 2012. Nah, saya akan menjelaskan mengenai teori sibernetik, di mana teori sibernetik ini terdiri dari penyatuan antara teori dan praktik, seperti pada laboratorium dan juga komputasi. Nah, teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya bisa digunakan untuk mengolah data, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk menarik dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, kemampuan itu akan dikembangkan menjadi pengetahuan baru. Nah, hal tersebut selaras dengan teori belajar sibernetik yang dimana belajar merupakan sebuah proses pengolahan informasi. Selanjutnya, teori taksonomi Bloom. Pada tahun 1956, Bloom mengklarifikasi ukuran proses kognitif menjadi 6 kategori. Kategori itu yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, kemudian analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, model taksonomi tersebut dikenal sebagai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu mengacu pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Nah, pada tahun yang sama atau tahun 1956, taksonomi Bloom pertama kali diperkenalkan oleh tokoh Benjamin S. Bloom. Nah, dalam hal ini, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi beberapa domain. Nah, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 3 domain. Domain yang pertama itu adalah domain kognitif yang meliputi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Nah, selanjutnya domain yang kedua, domain afektif yang mencakup perilaku yang menekankan aspek perasaan, emosi seperti minat, sikap, harga diri, dan lain sebagainya. Dan adapun domain yang ketiga yaitu domain psikomotorik yang mencakup perilaku yang menekankan keterampilan motorik seperti menulis tangan, berenang, dan menggunakan mesin. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai teori belajar taksonomi Bloom. Yang selanjutnya mengenai teori belajar Vygotsky. Nah, dari pandangan yang mampu mengakomodasi teori revolusi sosial kultural dalam teori pembelajaran dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Nah, ia mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang itu harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Nah, artinya untuk memahami pikiran seseorang itu bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan juga dari asal-usul tindak sadarnya, dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. A few moments later. Penjelasan materi kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dadah.